Hey. Tapi Bapak. Tim ya, tim. Halo sahabat semua. Udah lama nih nggak upload video. Jadi hari ini saya mau cerita tentang perjalanan saya kemarin dengan teman-teman naik gunung. Rencananya kami akan mendaki ke Gunung Sumbing. Tapi karena peraturan yang ada sekarang, untuk mendaki Gunung Sumbing harus registrasi dulu melalui nomor WA yang disediakan oleh pengelola. Dan saat kami hubungi ternyata kuota yang sudah ada ternyata penuh. Akhirnya kami mengambil alternatif untuk ke Gunung Sindoro. Dan jalur yang kami pilih adalah jalur Alang-Alang Sewu. Jadi begini ceritanya. 15 Agustus 2020 menjadi malam yang luar biasa. Malam itu saya dan beberapa kawan melakukan persiapan perjalanan ke Gunung Sindoro. Semua perlengkapan kami angkut ke atas double cabin. Jangan sampai bocor ya. Yang penting kalau hujan jangan sampai basah. Seperti biasa, perjalanan hari ini saya nggak mungkin sendiri. Ada Hajid yang selalu setia menjadi tour leader kami. Juga ada Denny, adik kelas saya yang baru lulus dan lagi menunggu penempatan kerja. Daripada nganggur, dia kami ajak sekalian. Tujuan kami selanjutnya adalah membeli beberapa kebutuhan logistik. Mana sih kurang ya? Micin ya? Biar apa? Biar bisa. Itu micin, campur, mantap. Generasi micin. Setelah dirasa cukup, perjalanan kami lanjutkan. Gunung yang akan kita tuju hari ini berada di daerah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Tentunya untuk mempersingkat perjalanan, kami memilih melewati jalan tol saja. Rencananya kami akan singgah dulu di Nganjuk untuk menjemput satu kawan lagi yang akan bergabung. Sekitar 2 jam perjalanan kami sudah tiba di rumah kawan kami di Nganjuk. Namanya Rosid. Bapak satu anak ini mendadak minta ikut gabung bersama kami. Katanya karena di rumah sendiri nggak ada kawan. Maklum, anak dan istrinya lagi ada di luar kota. Segone kurang masak kok, Sid. Bungkus. Hawa dingin malam itu membuat perut kami keroncongan. Alhamdulillah, si Rosid mau traktir kami makan. Kita makan dulu nasi goreng. Kebetulan tadi berangkat kita belum sempat makan. Tak lama pesanan kami pun datang. Seketika sepiring nasi goreng ludes kami lahap. Baru saya makan di Nganjuk, tadi makan nasi goreng Jawa. Warung apa jenenge iki? Warung Tommy, Mas. Pak Tommy. Warung Pak Tommy. Nah, warung Pak Tommy. Sekarang lanjut lagi kita menuju ke jalur pendakian Temanggung. Oke, sampai kita di penginapan. Perjalanan ke Temanggung kami lanjutkan. Rasa kantuk tak mampu saya tahan. Jarum jam saat itu menunjukkan pukul 3 pagi. Saya terbangun dengan riuhnya suasana pasar di pinggiran jalan. Ternyata kami sudah sampai di Kabupaten Temanggung. Sekitar jam setengah 4 pagi, kami tiba di penginapan di daerah Kledung, Kabupaten Temanggung. Lokasi penginapan ini tidak jauh dari base camp Gunung Sindoro. Perjalanan dari Sidoarjo tadi kita mulai sekitar jam 8. Sudah sebentar di Nganjuk, sekarang kita jam setengah 4, hampir setengah 4 udah sampai di Kledung. Rencananya besok jam 7 pagi kami akan mulai start pendakian dari jalur Alang-Alang Sewu. Keesokan harinya, seperti biasa, saya bangun lebih awal. Tapi yang lain,
masih setia dengan selimutnya masing-masing. Waktu sudah menunjukkan jam 8 pagi, tapi si kawan satu ini masih belum bisa lepas dari selimutnya. Mau berangkat jam berapa kita? Aduh. Jam berapa ini, Bos? Malas. Karena banyak yang kesiangan, akhirnya sekitar jam 9 kita baru mulai persiapan berangkat dan mulai packing ulang barang kita masing-masing. Oke, packing udah beres, sekarang kita persiapan memanasi kendaraan. Tadi rencana berangkat jam 7 tapi ya molor dikit lah, sekarang setengah 9. Kemudian kami lanjut sedikit sarapan pagi. Setelah selesai sarapan, rombongan lain dari Semarang mulai gabung dengan kita. Ada Bro Pensil dengan 2 temannya. Mereka tadi malam juga bermalam di hotel yang sama dengan kita. Perjalanan kami lanjutkan menuju base camp Gunung Sindoro. Hari ini, kita memilih lewat jalur Alang-Alang Sewu. Lokasinya hanya sekitar 2 kilo dari hotel tempat kita menginap. Sekitar 5 menit berkendara, kami semakin mendekati base camp Alang-Alang Sewu. Gapura Desa Reco menyambut kedatangan kami. Perjalanan kami teruskan dengan menyusuri jalan yang tidak begitu lebar menuju parkiran kendaraan. Aroma tembakau kering tercium jelas sepanjang jalan. Wajar, karena warga sekitar kebanyakan adalah petani tembakau. Bendera merah putih dan segala pernak-pernik khas hari kemerdekaan menghiasi lokasi ini. Kebetulan memang kami mendaki saat mendekati hari proklamasi kemerdekaan. Di tanggal 17 Agustus nanti, rencananya akan ada event yang dinamakan Sabu Gunung. Jadi di Sindoro, nanti akan ada pembentangan bendera merah putih di area latar ombak puncak Gunung Sindoro. Biasanya event ini bisa diikuti sampai ribuan pendaki. Tanpa berlama-lama, kami langsung menuju base camp untuk melakukan registrasi. Kondisi di base camp lumayan padat. Wajar saja, karena memang jalur pendakian ini baru beberapa hari ini dibuka. Apalagi ditambah dengan adanya event Sabu Gunung yang akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus nanti. Sambil menunggu proses registrasi, saya dan Hajid menuju sebuah warung untuk membeli nasi sebagai bekal di perjalanan nanti. Kami langsung membeli untuk 3 kali makan, untuk siang, malam, dan untuk sarapan besok paginya. Memang kami nggak mau ribet, lebih memilih membungkus nasi daripada harus masak nasi di gunung. Pokoknya yang praktis-praktis aja lah. Vegetasi kurang lebih 1,5 jam kalau jalan kaki. Kalau naik ojek kurang lebih 15 menit. Dari batas vegetasi ke pos 1 kurang lebih 15 menit. Dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 1,5 jam. Di patok 7 nanti ada mata air, di trek itu keran ya. Nanti di atas patok 7 di patok 9 ada pelang juga mata air, itu yang pusatnya langsung. Nanti jelas kok pelang itu. Setelah mendengarkan briefing dari tim di base camp, perjalanan kami lanjutkan dengan naik ojek. Jarak dari base camp menuju pintu rimba sekitar 2 km. Kalau jalan kaki, bisa sampai 2 jam. Tapi untuk mempersingkat waktu, kami pilih naik ojek saja. Biayanya Rp25.000. Sepanjang jalan, kebun tembakau membentang sejauh mata memandang. Sekitar 15 menit perjalanan, kami akhirnya sampai di pintu rimba.
Kalau kita jalan mungkin bisa sekitar 2 jam, tapi karena kita naik ojek jadi bisa sekitar tidak sampai 20 menit kita sampai sini. Cuma jalannya lumayan ekstrim, jalan makadam tapi gaspol sampai ke Pintu Rimba. Lihat hari ini semoga diberi kelancaran, kesehatan sampai puncak. Sampai lagi ketemu keluarga. Berdoa dimulai. Dari Gapura Pintu Rimba ini langkah kaki kita mulai. Trek awal berupa jalan setapak dengan anak tangga yang disusun balok-balok kayu, berjajar sampai beberapa meter ke depan. Belum lama berjalan, langkah kami terhalang oleh pohon tumbang. Ya lumayan buat melewatinya. Teman-teman harus jalan jongkok. Ayo adik jalan jongkok. Tahan dulu adik, tahan. Jalan jongkok. Hari ini rombongan kita ada 7 orang. Mendaki dengan personil yang dibilang banyak, tentu akan berpengaruh dengan irama langkah. Satu dengan lainnya harus saling menyesuaikan, saling menyemangati, dan jangan memaksakan kehendak sendiri. Adik. Belum lama kami berjalan, tanpa terasa, akhirnya kami sampai di pos 1. Pendakian hari ini bisa dibilang santai. Nggak terhitung, sudah berapa kali kita berhenti buat istirahat. Pokoknya alon-alon asal kelakon. Tadi 1 jam dari pos pemberhentian ojek, kita jalan sekitar 1 jam sampai di pos 1 Gunung Sindoro. Jalur dari pos pemberhentian ojek sampai ke sini tadi lumayan rapat. Mungkin karena kemarin jalur ini sempat tertutup lama, jadi vegetasi di sekitar jadi semakin rapat. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar di pos 1 tadi, perjalanan kami lanjutkan. Jalan setapak dengan tangga balok kayu tersusun rapi di depan kami. Jadi kita lanjut dari pos 1. Jalur dari pos 1 menuju pos berikutnya bentuknya tangga-tangga seperti ini. Di jalur ini emang banyak kita temui pohon-pohon tumbang, nggak tahu tumbang secara alami atau memang ditebang ya. Kayaknya alami ya ini. Jadi kayak obstacle lah kayak gini-gini nih. Daripada berobos di sini, kita lewat yang sini aja. Di jalur pendakian ini, kita akan sering menemui patok berupa angka-angka. Mulai dari angka 1 sampai 15. Patok angka-angka ini yang menandakan kita semakin dekat dengan tujuan kita, yaitu pos 3, tempat kita akan ngecamp. Dari patok angka 6, kita lanjut lagi. Tidak jauh dari situ, ada patok angka 7. Di sini ada sumber air berupa 2 keran air di sisi kanan jalur. Jadi kita sampai di patok 7. Nah, patok 7 ini kita bisa mengambil air. Jadi di sini ada sumber air yang bisa diambil para pendaki. Selain di patok 7, kita bisa ketemu lagi dengan sumber air di patok 9. Kita ada di sekitaran patok 7. Di dekat sumber air tadi, ada area datar yang lumayan nyaman buat rebahan. Sejenak kami manfaatkan untuk istirahat, sholat, dan makan siang. Walaupun kita lagi di alam, tapi jangan sampai lupa dengan kewajiban sholat ya. Perjalanan kami lanjutkan. Di area patok 9 akan kita temui jalur percabangan. Kita sekarang sudah ada di ketinggian 1900 di patok 9. Di sini ada percabangan jalur yang ke arah sana langsung menuju
ke puncak Sindoro, dan yang ke arah sana menuju ke mata air yang kedua. Setelah patok 7 tadi, mata air yang kedua ada di sini. Setelah dari jalur percabangan tadi, jalur semakin nanjak. Gak ada ampun wis pokoknya. Beruntung jalur yang kita lewati tadi masih sedikit basah. Ayo, semangat Pak Lurah. Bayangkan kalau jalur ini kering kerontang, pasti debunya luar biasa. Tenaga semakin banyak terkuras. Langkah jadi semakin berat. Tapi semangat jangan sampai kendor. Terlihat Hajid dengan 2 tongkatnya terus berusaha menapaki tiap langkahnya. Target pos 3 harus kita capai sebelum matahari tenggelam. Sekarang kita sudah sampai di pos 2 tepat di 2062 mdpl. Posisi di pos ini kabut sudah mulai turun, jadi udaranya udah mulai dingin. Ini di atas nih, kabut sudah mulai turun. Tadi dari pos pendakian di bawah disampaikan kalau kita boleh ngecamp di sini atau di pos 3 nanti. Lokasi pos 2 ini sebenarnya sudah sangat nyaman kalau digunakan buat ngecamp. Tapi sesuai kesepakatan tadi, tetap dengan rencana awal, kami akan ngecamp di pos 3. Langkah kami teruskan dengan hembusan udara yang semakin dingin. Mendung sudah mulai muncul. Tapi rasa capek tak bisa ditahan. Akhirnya kami memilih untuk istirahat lagi. Ini salah satu jalur favorit saya. Dia menanjak konstan. Sejauh ini tidak terlalu terjal. Jalur tanah dan agak basah, sedikit hujan beberapa hari lalu. Tapi kalau kena makadam? Kena makadam saya ampun. Ampun. Berarti favorit ini ya? Ini gunung kesukaan saya sejauh ini. Kalau di selain gunung ini yang mirip-mirip gunung apa sih? Merbabu ya gini nih ya? Merbabu, hampir sama konturnya. Tapi kalau pohon-pohon tumbang tadi Jit? Beda, di Merbabu jarang seperti itu. Dan istimewanya lagi, ada pos air. Ada 2 titik air. Yang satu di keran, tepat di samping jalur, kemudian satunya agak menyimpang dari jalur. Mungkin suatu saat saya akan solo hiking ke sini. Itu lebihnya jalur alang-alang sewu daripada jalur lainnya ya? Mungkin ya. Yang pasti airnya. Jadi buat teman-teman yang mau ke Sindoro, menurut Hajid, alang-alang sewu recommended ya. Kemudian juga sejauh ini teduh, juga tidak terlalu crowded, jalurnya nyaman. Menjelang pos 3 kita ketemu jalur yang agak rimbun vegetasinya, tapi ini udah mulai rintik-rintik hujan turun sampai ketemu di pos 3. Ternyata perkiraan kami benar. Seketika langit mendung berubah menjadi hujan lebat tanpa ampun. Segera kami pakai jas hujan dan lanjut berjalan. Badan yang sudah terlanjur basah karena keringat semakin membuat rasa dingin di badan. Dalam kondisi ini, kita tidak boleh terlalu lama berdiam diri. Harus tetap bergerak, supaya suhu tubuh terjaga. Dan jangan sampai hipotermia. Tanjakan terjal berbatu menghadang di depan. Kaki terus melangkah, dan berharap segera sampai di pos 3. Beberapa teman-teman pendaki lebih memilih mendirikan ponco di sisi jalur. Tapi kami tetap dengan rencana awal. Terus berjalan sampai pos 3 dan segera istirahat. Kami tetap berjalan dan terus berjalan. Seketika rasa capek terbayarkan. Akhirnya kami tiba di pos 3. Pengalaman yang luar biasa. Hujan lebat tanpa ampun. Udara dingin semakin menusuk. Tak berlama-lama kami langsung mendirikan tenda. 1500.
Tadi sempat diguyur hujan, agak deres. Gula Oh, wadem dingin pol. Wis. Alhamdulillah sudah 16 derajat berdiri Celcius. tenda, sekarang 16 derajat Celcius. Masih jam 18.00. Setelah berganti pakaian yang nyaman, kami lanjut masak-masak buat makan malam. Sederhana sih, cuma goreng chicken wing. Tapi saat di gunung, menu sederhana pun jadi istimewa rasanya. Sekarang jam 8:04, waktunya kita istirahat karena besok pagi jam 2:30 kita akan summit attack menuju ke puncak Sindoro. Ini lumayan lah, sekitar 6 jam istirahat biar recovery lagi untuk tenaga kita. Oke, sampai jumpa besok teman-teman. Kapan terus? Nggak pernah kemana-mana.